Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada para santri rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan juga karunia sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan materi kita yang terdapat di materi bab 7. Kemarin kita sudah membahas mengenai menyusun kritik. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menyusun isai. Perlu kita ketahui bahwasanya isai itu merupakan teks yang membahas suatu topik berdasarkan sudut pandang seseorang secara mendalam. Jadi isai itu kata kuncinya untuk menjelaskannya yang pertama adalah teks ya atau tulisan. Kemudian kata kunci yang kedua membahas suatu topik. Ya, membahas suatu topik. Terus kata kunci yang ketiga berdasarkan sudut pandang seseorang secara mendalam. Ya. Jadi tulisan yang membahas tentang topik yang didasarkan pada sudut pandang seseorang secara mendalam. Ya, itu adalah isai ya. Terus kemudian perbedaannya apa dengan kritik yang kemarin kita bahas? Di sini disebutkan bahwa untuk kritik itu perbedaannya dengan isai adalah kalau kritik itu berdasarkan teori tertentu ya. Teori tertentu seperti kemarin contohnya adalah pantun, maka kita harus tahu teori tentang pantun tersebut ya. Pantun kan ada ciri-cirinya. Yang ciri-ciri tersebut berbeda dengan karya sastra puisi lama yang lain ya, seperti gurindam atau syair ya, itu berbeda. Makanya kita harus tahu tentang teori pantun sehingga kita bisa menilai apakah pantun itu baik atau tidak ya. Berbeda dengan isai, kalau isai itu fokusnya pada sudut pandang dari persepsi penulisnya ya, tidak terlalu ditekankan harus menggunakan teori tertentu ya. Ya, itu perbedaan antara kritik dengan isai. Terus kemudian, oleh karena itu penyusunan isai akan cenderung subjektif ya, karena memang didasarkan pada sudut pandang dari penulisnya, maka sifat dari tulisan di dalam isai itu bersifat subjektif. Subjektif itu berdasarkan perasaan atau berdasarkan pandangan dari penulis. Ya, itu subjektif. Ya. Terus kemudian karena untuk isai itu bersifat subjektif, maka latar belakang pendidikan ataupun pengalaman dari penulis akan sangat mempengaruhi pembahasan topik tersebut. Ya, jadi misalnya pendidikannya itu sastra dengan pendidikannya itu agama, tentunya dalam membuat tulisan kritik itu sangat berbeda ya. Kalau yang lulusan sastra tentunya sudut pandangnya berdasarkan ilmu sastra. Tapi kalau pendidikannya itu agama, ya tentunya sudut pandangnya adalah sudut pandang agama. Ya, itu isai ya, akan terpengaruh oleh pendidikan yang di yang dijalani oleh penulisnya. Terus kemudian ya makanya di sini disebutkan bahwa topik tentang dongeng akan berbeda pembahasannya. Jadi sama-sama topiknya itu dongeng. Kalau yang membahas itu seorang sastrawan, itu akan berbeda dengan seorang guru agama. Ya, kalau sastra itu ya tentunya sudut pandangnya itu berdasarkan ilmu sastra. Tapi kalau guru agama itu pastinya akan berdasarkan sudut pandang ilmu agama. Apalagi kalau yang membahas itu adalah seorang politisi ya, tentunya berbeda lagi. Makanya untuk
pendidikan ini sangat berpengaruh ya, pendidikan maupun pengalaman ya. Misalnya pengalaman dari seseorang itu terhadap suatu karya itu dia sudah membaca banyak karya sastra ya, tentunya akan berbeda dengan yang baru saja ya membaca satu karya ya, tentunya berbeda ya, seperti itu. Yang punya pengalaman banyak membaca tentunya akan dalam ya dalam menilai suatu karya sastra. Jadi pendidikan itu berpengaruh, pengalaman tentunya pengalaman ini adalah pengalaman dalam membaca karya sastra itu juga berpengaruh. Maka dari itu sudut pandang atau persepsi pribadi itulah yang diharapkan muncul. Ya, jadi keunikan antara penilaian satu orang dengan orang yang lain dalam menilai suatu topik ya itu akan terlihat ya dari berbagai macam pendidikan dan pengalaman. Ya, semakin banyak pengalaman maka semakin penilaiannya bagus. Ya, semakin sedikit pengalamannya maka penilaiannya kurang mendalam. Ya, seperti itu. Terus misalnya pendidikan. Kalau pendidikannya itu sastra akan berbeda dengan pendidikannya agama. Akan berbeda pula dengan pendidikannya politik ya, seperti itu. Itu akan terjadi hal seperti itu, tergantung latar belakang yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu, ya, dengan membaca esai dari penulis yang berbagai latar belakang seperti itu, maka pembaca akan memperoleh wawasan tersendiri yang berbeda dengan pengetahuan pada umumnya. Ya, seperti itu. Jadi dengan berbagai macam latar belakang penulis itu, ketika tulisan esainya itu dibaca oleh pembaca, maka pembaca itu akan memperoleh wawasan yang lain. Ya, misalnya yang menilai seorang sastrawan, maka akan berbeda dengan yang latar belakangnya ya dia pendidikannya agama. Lah pembaca akan mengetahui kalau penulisnya itu seorang sastrawan seperti ini ya cara menilainya. Terus kemudian kalau penulisnya itu seorang yang latar belakangnya agama, ketika menilai dengan topik yang sama itu seperti ini isinya. Ya itu akan membuat pembaca itu memiliki wawasan yang berbeda-beda ya, seperti itu. Terus kemudian, nah sekarang kita lanjutkan untuk langkah-langkah dalam menyusun esai. Sebenarnya untuk langkah-langkah dalam menyusun esai dengan kritik itu hampir sama ya. Nanti akan kita lihat ya. Nanti akan hampir sama. Karena memang penilaian itu kan isinya adalah tulisan. Nah, dalam menulis atau mengarang itu langkah-langkahnya ya sama saja ya. Langkah-langkahnya sama saja. Yang pertama, tentunya untuk penulisan esai ini adalah menentukan topiknya terlebih dahulu. Apa yang akan ditulis ya, permasalahan apa yang akan ditulis di dalam esai tersebut. Di sini disebutkan untuk topik yang dipilih itu harus dikuasai oleh penulis esai tersebut. Selain itu, topik tersebut itu haruslah topik atau permasalahan yang penting untuk dibahas dan juga menarik untuk dibahas. Ya. Berbeda dengan kritik kemarin, kalau kritik sastra itu khusus yang dinilai itu adalah karya sastra. Tapi kalau esai untuk topiknya itu bisa bermacam-macam ya, umum ya, apapun bisa itu. Ya. Misalnya ya di sini disebutkan misalnya fenomena alam ya, misalnya kok terjadi banjir. Itu apa penyebabnya? Ya. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menanggulangi bencana banjir? Ya, itu bisa. Ya, esai itu. Tapi kalau kritik sastra tidak bisa karena memang khusus permasalahan karya sastra yang dinilai. Terus kemudian bisa juga sosial ya, misalnya ada permasalahan lunturnya etika di dalam masyarakat ya. Lah apa penyebabnya? Terus kemudian bagaimana cara untuk mengatasinya? Nah, itu fenomena sosial itu bisa
ditulis di dalam esai. Budaya juga demikian, tokoh, benda, dan lain sebagainya. Intinya semua topik, semua permasalahan, semua peristiwa itu bisa dinilai atau dibahas di dalam esai. Nah, di sini di dalam bagan itu dijelaskan untuk permasalahan topik ini bahwa topik yang dibahas itu haruslah penting, kemudian menarik dan dikuasai oleh penulis. Penting itu kriterianya adalah topik tersebut menjadi sorotan masyarakat dan topik tersebut bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang dimaksud dengan penting ya. Jadi penting di sini kalau permasalahan itu menjadi sorotan masyarakat, masyarakat itu banyak membicarakan masalah itu, ya berarti itu penting ya permasalahan itu karena masyarakat banyak membahasnya. Ya. Terus kemudian kalau topik itu bermanfaat untuk masyarakat, ya masyarakat itu merasa butuh ya dengan topik tersebut, maka itu menjadi penting ya topik itu untuk dibahas. Terus kemudian topik yang menarik, ya itu kriterianya apa? Kriterianya yang pertama kalau topik tersebut aktual, ya aktual itu pasti menarik. Aktual itu apa? Aktual itu terkini. Jadi kalau topiknya itu baru saja terjadi, ya permasalahan itu baru saja terjadi, maka topik itu pasti menarik untuk dibahas ya. Karena masyarakat pasti akan senang untuk membaca permasalahan tersebut. Terus kemudian kriteria yang kedua untuk topik yang menarik ini adalah topik tersebut atau permasalahan itu adalah peristiwa yang besar. Peristiwa yang besar itu ya skupnya nasional. Ya misalnya yang akhir-akhir ini terjadi adalah Partai Demokrat diganggu misalnya, ya diganggu oleh orang luar dari Partai Demokrat. Nah, itu kan membuat heboh ya karena peristiwa itu peristiwa besar yang mana Demokrat itu kan yang membuat adalah seorang jenderal, kok ini ada orang yang mengganggu dan jenderal pura ya seperti itu. Lah bagaimana nanti kelanjutan dari peristiwa ini? Nah, itu peristiwa yang besar. Masyarakat tentunya akan tertarik untuk membahasnya. Terus kemudian kriteria yang ketiga untuk topik yang menarik ini adalah orang yang yang berada di dalam peristiwa itu atau permasalahan itu adalah orang-orang yang terkenal ya. Misalnya tadi Partai Demokrat itu kan orang-orangnya terkenal ya. Ya muncul di televisi itu ya sering muncul di televisi. Tokohnya itu Pak SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, itu terkenal Presiden RI yang ke-6 ya, ya yang ke-6. Seperti itu. Pasti orang akan tertarik untuk membahasnya karena yang terlibat di dalam peristiwa itu adalah tokoh yang besar. Anaknya AHY ya, dulu calon gubernur Jakarta. Nah, itu kan terkenal itu. Semuanya pasti kenal ya dengan SBY, dengan AHY ya seperti itu. Terus kemudian kriteria yang keempat untuk topik yang menarik yaitu khas. Ya, kalau permasalahan itu adalah permasalahan yang khas dan langka ya. Misalnya tadi ya partai besar seperti Demokrat terus ada yang mengganggu, itu kejadian yang langka karena tidak banyak orang yang berani untuk mengganggu ya partai yang besar apalagi dipimpin oleh seorang jenderal ya seperti itu langka ya, fenomena langka. Atau bisa juga kejadian alam yang langka, misalnya biasanya tidak terjadi banjir di suatu tempat, kok ini tahu-tahu ada banjir. Atau dulu ya tsunami, itu peristiwa langka itu karena Indonesia kan belum pernah terdengar ya ada yang terkena tsunami. Setelah Aceh terkena tsunami terus banyak dibahas. Ternyata di Indonesia itu tidak hanya kejadian itu saja ya tsunami-nya, tapi di tempat lain juga pernah terjadi tapi di tahun yang sudah lama ya. Seperti itu. Bahkan di waktu dijajah Belanda sudah pernah ada tsunami ya, di daerah Jawa Barat ya, seperti itu. Karena Gunung Krakatau meletus terus kemudian membuat
air laut itu masuk ke daratan, ya seperti itu. Yaitu topik yang menarik ada 4 kriteria ini. Kalau misalnya kita memilih suatu topik masuk ke dalam kriteria ini, ya berarti topik tersebut menarik untuk dibahas. Terus kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, topik yang diangkat menjadi bahan sebuah esai itu adalah topik yang dikuasai, ya. Dikuasai di sini maksudnya isinya itu dipahami oleh penulis. Ya. Kriterianya apa untuk topik yang dikuasai? Yang pertama, berdasarkan pengalaman, ya. Jadi penulisnya itu berpengalaman dalam membahas topik tersebut atau mempunyai pengalaman atau sudah pernah ya mengalami permasalahan itu. Nah, itu nanti penulis akan tahu dengan detail ya tentang permasalahan tersebut sehingga layak untuk membahas topik tersebut karena dia sudah tahu tentang permasalahan itu. Terus kemudian kriteria yang kedua yaitu sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki. Ya, jadi selain dia punya pengalaman, dia juga pemerhati peristiwa atau permasalahan itu. Ya, misalnya dia peneliti yang sudah membaca banyak buku, terus sudah melakukan penelitian, maka dia layak untuk membahas topik tersebut. Ya, itu kriteria-kriteria yang menjadikan topik itu penting, menarik dan dikuasai. Terus kemudian di bawahnya di situ dijelaskan bahwa topik itu adalah pondasi yang sangat menentukan kelayakan suatu esai. Ya, pondasi itu kan dasar ya. Jadi topik itu adalah dasar karena yang ditentukan terlebih dahulu untuk membuat karya tulis seperti esai ini adalah menentukan topik. Makanya topik itu adalah pondasi. Kalau topiknya bagus, maka tulisan di dalam esai itu akan bagus ya, seperti itu. Akan layak untuk dibaca oleh masyarakat. Maka dari itu topik itu harus ya sesuai dengan 3 kriteria ini. Penting, kemudian menarik dan dikuasai. Kalau itu semuanya ada di dalam topik tersebut, maka topik itu layak untuk dibahas di dalam sebuah esai. Terus kemudian untuk selanjutnya yang kedua yaitu menspesifikasikan topik ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Ini sama seperti kritik kemarin bahwa ketika kita telah menentukan topik maka kita khususkan ya topik itu. Misalnya topik itu tentang agama. Ya, maka kita khususkan topik agama itu yang dibahas agama Islam misalnya. Jadi topik agama kemudian dikerucutkan atau dipersempit lagi menjadi agama Islam, bukan agama yang lain. Terus dipersempit lagi agama Islam itu dalam hal ibadah, sholat misalnya. Terus dikerucutkan lagi sholat wajib dan seterusnya. Ya, sehingga menjadi semakin sempit pembahasannya. Karena memang esai itu merupakan tulisan yang singkat, ya tidak terlalu panjang esai itu. Makanya topik yang dibahas adalah topik yang bisa dibahas secara singkat. Makanya kalau topik itu masih umum, maka dikerucutkan menjadi khusus ya, seperti itu. Karena di sini disebutkan topik yang masih umum menjadikan pembahasannya lebih bertele-tele, lebih panjang ya. Padahal esai itu sendiri merupakan teks yang relatif singkat ya. Nah, ini dicontohkan misalnya alam pedesaan ya dikerucutkan ya disempitkan lagi yaitu alam pedesaan di daerah pantai. Terus kemudian dikerucutkan lagi menjadi alam pedesaan di daerah pantai pada sore hari dan seterusnya. Seperti yang C itu pahlawan. Terus dikerucutkan lagi dipersempit menjadi pahlawan proklamator. Terus kemudian dipersempit lagi menjadi Muhammad Hatta. Karena pahlawan proklamator ada 2 yaitu Soekarno dan Hatta. Nah, ini dipilih yang Muhammad Hatta dalam pembahasan topik tersebut ya. Terus kemudian topik-topik yang sudah ditentukan tersebut perlu diperinci ke dalam bagian masalah, argumen, fakta-fakta dan pesan.
Ya. Setelah itu susunannya disesuaikan dengan sistematika teks eksposisi. Teks eksposisi itu adalah teks yang isinya memberikan wawasan kepada pembacanya, itu namanya teks eksposisi ya. Yang strukturnya itu adalah tesis, rangkaian argumentasi, dan penegasan kembali. Jadi ada 3 bagian di dalam esai, yaitu tesis, rangkaian argumentasi, dan penegasan kembali. Ya. Untuk tesis itu unsur-unsurnya atau isinya adalah pernyataan umum. Jadi dijelaskan dulu ya. Permasalahan yang dibahas di dalam esai itu apa? Itu masuk ke dalam tesis. Ya, dijelaskan fungsinya untuk tesis ini yaitu supaya pembaca itu tahu permasalahan yang dibahas itu sebenarnya apa dan batasannya itu bagaimana atau definisinya itu bagaimana. Ya, seperti itu. Misalnya sholat. Nah, sholat itu apa? Dijelaskan dulu. Ya, seperti itu. Itu namanya tesis. Baru kemudian di dalam bagian yang kedua yaitu rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen ini isinya adalah argumen atau alasan yang dipakai. Terus kemudian fakta. Jadi kejadian yang nyata yang bisa dijadikan sebagai contoh ya untuk memperkuat opini ya atau pendapat. Terus kemudian bagian yang ketiga yaitu penegasan ulang, isinya adalah saran dan rekomendasi ya. Jadi setelah permasalahan itu dibahas, kemudian adanya argumen atau contoh-contoh fakta yang ada di dalam peristiwa itu, terus kemudian saran dari penulis untuk mengatasi permasalahan tersebut ya. Itu 3 bagian dari esai. Terus kemudian yang ketiga setelah menspesifikasikan topik, lalu yang ketiga adalah mengumpulkan bahan. Untuk teks esai sangat memerlukan kejelasan di dalam penulisannya. Pembaca harus dibuat yakin akan argumen dan ilustrasi yang kita sampaikan. Ya. Jadi setelah kita tentukan topik, maka kita kumpulkan ya bahan-bahan tersebut ya. Untuk apa bahan-bahan itu dikumpulkan? Untuk memperkuat pendapat yang ada di dalam esai. Ya, gunanya apa? Untuk meyakinkan pembaca bahwa memang seperti itu ya. Ya. Bahwa pendapat itu memang benar itu, seperti itu. Jadi alasan mengapa kok penulis itu berpendapat seperti itu. Nah, itu bahannya harus dikumpulkan terlebih dahulu, fakta-fakta, terus kemudian data-data ya seperti itu harus dikumpulkan terlebih dahulu untuk memperkuat pendapat. Oleh karena itu, tulisan yang kita buat di dalam esai itu harus berdasarkan pengetahuan dan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi kalau kita berpendapat yang baik itu harus berdasarkan fakta-fakta yang ada supaya pendapat kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Dan masyarakat itu bisa yakin dengan pendapat kita. Sebagai penulis kita perlu memiliki keluasan wawasan ya. Keluasan wawasan dan penguasaan terhadap topik ya, penguasaan terhadap topik ya. Terus kemudian hal-hal yang dianggap kurang perlu kita cari dari berbagai sumber. Ya. Jadi untuk fakta-fakta atau data-data yang kita kumpulkan itu bisa dari pengetahuan kita ya, dari pengetahuan kita atau pengalaman kita. Terus bisa juga itu berdasarkan literatur ya atau sumber-sumber bacaan. Yaitu nanti bisa kita akan mendapatkan fakta-fakta ataupun data-data. Bisa juga dengan cara menanyakan kepada ahli ya. Misalnya kita kenal dengan seseorang yang seseorang itu tahu dengan permasalahan tersebut. Maka bisa kita tanya sebagai penguat pendapat kita ya, sebagai fakta maupun argumen ya, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir untuk langkah dalam menyusun esai yaitu mempertimbangkan sasaran pembaca. Langkah ini tidak boleh kita abaikan sebab akan berpengaruh pada kedalaman dan keluasan isi tulisan, termasuk pada pilihan kata yang kita gunakan. Tulisan yang
ditujukan pada pelajar atau remaja perlu lebih mendalam pembahasannya dibandingkan dengan tulisan yang ditujukan pada anak-anak. Begitupun dengan bahasanya, yakni bahasa untuk anak-anak harus lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa untuk remaja ataupun orang dewasa. Ya, jadi ketika kita menulis suatu esai, maka kita perlu pertimbangkan pembaca yang nanti akan membaca tulisan kita, ya, segmennya atau pembacanya itu kalangan apa? Apakah anak-anak, apakah remaja, ataukah orang dewasa? Ya. Kalau anak-anak ya bahasanya bahasa sederhana ya yang dipahami oleh anak-anak. Kalau remaja ya bahasanya ya agak santai ya seperti itu. Ya, tidak pakai istilah-istilah asing ya. Tapi kalau sudah dewasa bahkan mahasiswa maka bisa menggunakan istilah-istilah yang mungkin lebih lebih tren ya seperti itu ya, istilah-istilah asing yang istilah itu memang familiar ya di kalangan mahasiswa ya seperti itu ya. Itu perlu dipertimbangkan ya bahasa yang digunakan di dalam penulisan kita ya. Kalau 4 langkah itu kita lakukan, yaitu pemilihan topik, kemudian mempersempit pembahasan dari topik tersebut, kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan bahan ya untuk memperkuat pendapat di dalam tulisan tersebut. Terus kemudian yang keempat adalah mempertimbangkan sasaran pembaca. Yang utama adalah tulisannya ya, tulisan di dalam esai. Itu harus disesuaikan dengan pembacanya supaya pembaca itu bisa memahami isi dari tulisan tersebut. Ya mungkin demikian untuk pembahasan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.